Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa, salam Praja Wibawa, salam Praja Wibawa. Saya Andi Suryaman, Sarjana Ekonomi, Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pangkat Penata Golongan 3C. Hari ini saya membuat video portofolio dinamis Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk perpindahan jabatan keahlian ahli pertama. Selamat datang di video portofolio dinamis Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami, Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan, hadir sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan kenyamanan yang aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan bangga, kami mempersembahkan video portofolio dinamis Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan. Video ini adalah rangkuman visual dedikasi dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Video ini kami buat adalah untuk memperlihatkan kinerja, profesionalisme, serta semangat pelayanan kami dalam melayani dan melindungi. Selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana kami menjalankan tugas sehari-hari, mulai dari patroli rutin, penegakan aturan, hingga upaya menjaga kenyamanan di lingkungan di sekitar kita. Saksikanlah aksi-aksi kami dan rasakan semangat pengabdian Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan kenyamanan yang tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua. Terima kasih. Gimana Pak Surya? Ya, begini Komandan, kami beserta tim ada 11 orang. Hari ini sudah melaksanakan tugas patroli di wilayah seputaran Kota Makassar, terutama di Jalan Urip Sumoharjo maupun juga di Jalan AP Petrani. Dan hari ini tugas kami adalah menertibkan PK5. Ya, jadi dalam hal ini saya mau melaporkan hasil dari tugas patroli kami hari ini, Komandan. Ini Komandan. Jadi saya mau jelaskan, Komandan, bahwa tadi di seputaran Jalan Urip Sumoharjo itu ada 5 PK5 ya yang kami temui, dan mereka berjualan di badan jalan semuanya, dan kami sudah memberikan sosialisasi atau menyampaikan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan berjualan di tempat ini ya itu melanggar Perda nomor 2 tahun 2021, yaitu mengenai tentang
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Nah, saya sudah menyampaikan komandan dan bahwa agar besok tidak berjualan lagi di sini. Ya, jadi saya hari ini agar mungkin kalau setelah kami menyampaikan hal ini segera untuk dikemasi atau meninggalkan tempat ini. Ya, jadi begitu juga pula dari Jalan AP Peterani, saya juga sudah menemui 4 TK 5 juga di sana dan sama menjual di badan jalan. Ya, dan saya menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli ya di area badan jalan maupun di trotoar ya. Dan alhamdulillah jadi kesimpulannya 9 orang PK 5, yang 5 tadi dari Jalan Uri Sumoharjo dan 4 orang yang di AP Peterani itu semuanya sudah kami buatkan surat pernyataan untuk tidak melakukan berjualan lagi di badan jalan tersebut. Demikian Komandan. Mungkin ada petunjuk Komandan. Terima kasih Pak Surya atas kerjasamanya. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih. Ya, dan semoga kedepannya lagi kita bisa lebih baik lagi kepada pedagang kaki lima, kita melaksanakan dengan cara humanis. Ya, itu saja. Makasih atas kerjasamanya. Tahu nggak kalau berjualan di area badan jalan ya dilarang, apalagi di jalan protokol. Banyak bahayanya loh, bagi nanti ada apa-apa ya awal ya. Kalau tiba-tiba ada kendaraan kencang ya, maka dia mengantuk atau tidak sempat untuk menghindar, kan bisa fatal akibatnya. Terus perlu kawan tahu bahwa dengan berjualan di sini itu melanggar, sudah melanggar aturan Perda nomor 2 tahun 2001 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Itu adalah tertib jalan. Jadi tidak boleh berjualan di atas jalan maupun juga di atas trotoar. Tidak boleh. Sudah ada aturannya, ada sanksi hukumnya. Takutnya nanti tiba-tiba ada yang dapat panggilan ke pengadilan, yang lebih fatal akibatnya. Nah ini juga, jadi berjualan itu juga tidak dilarang, ya. Yang penting mungkin pada tempatnya yang tidak membahayakan pengguna jalan yang lain, ya, maupun juga ada tempat oke, terima kasih ya. Terima kasih. Lain kali jangan yang berjalan. Video memperagakan klarifikasi laporan intelijen terkait potensi gangguan terantip di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan intelijen saya klarifikasi langsung kepada aparat Brimob yang sementara bertugas di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Aparat Brimob sendiri membenarkan laporan intelijen bahwa hari ini tepat jam 13.00
akan berlangsung unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa organisasi aliansi buruh, termasuk salah satunya Serikat Pekerja Nasional atau SPN, yang hari ini sementara dalam perjalanan menuju ke kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan kekuatan massa 50 orang. Dengan demikian, laporan intelijen tersebut dianggap A1. Olehnya itu, aparat Brimob mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi unjuk rasa dan pengamanan aset di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Semuanya kabarnya maaf Pak Randi, alhamdulillah kemarin kami membuat surat panggilan untuk para pemerintah agar kelihatan ada di kantor kami di sektor ini. Oke, perihal tujuan pemanggilan ini ya, adalah untuk menyampaikan bahwa sudah 2 kali ya, tim patroli dari Satuan Polisi Pamung Praja menemukan Pak Ramli dengan Bimila masih berjualan di badan jalan protokol AP Veteran ya. Nah, atas dasar laporan tersebut, karena ini sudah kedua kalinya diberikan peringatan, namun belum memindahkan atau tidak menjual lagi di sana, makanya kami melakukan panggilan. Mohon maaf nih Pak, Bu, Pak dengan jumlah jujur saya sampaikan bahwa dengan berjualan di badan jalan atau di jalan protokol veteran itu sebenarnya berbahaya. Ya, selain dari berbahaya ini tadinya sampaikan bahwa dengan kalau tiba-tiba nanti ada kendaraan lari kencang menabrak jualannya, itu kalau tidak jadi korban Bapak kami dengan gila ya. Nah, alhamdulillah kalau memang tidak jadi. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa yang Bapak lakukan itu adalah melanggar Perda nomor 2 tahun 2021. Ya, ini tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Jadi kita bicara di sini adalah tertib jalan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Bapak Hamdi dan Ibu Mira, mohon jangan lagi untuk berjualan situ karena nanti diberikan sanksi yang lebih fatal ya. Sudah paham Pak Hamdi ya? Ibu Mira sudah paham. Kira-kira Pak Hamdi masih mau berjualan di sana dengan Ibu Mira? Oh, sudah tidak akan diulangi lagi, alhamdulillah kalau begitu. Tapi sudah real Pak ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Iya, oke. Jadi nanti itu mungkin besok akan ada lagi patroli dari tim kami. Ya, harapan saya mohon bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini yang benar-benar dilaksanakan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf ini mengganggu Pak. Saya Pak Andi. Begini Pak, kebetulan saya hari ini ada tugas melakukan kegiatan untuk terkait
peraturan daerah di mana itu nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Jadi kedatangan saya hari ini untuk mensosialisasikan. Nah, jadi di mana kawasan tanpa rokok yang kami maksud itu Pak, termasuk fasilitas umum, kantor-kantor, termasuk kantor lurah maupun juga tempat rumah sakit seperti itu. Ya. Dan lebih saya sampaikan Pak, ya mungkin Bapak merokok, atau tidak ya. Ya, jadi mungkin ini hanya sebatas sosialisasi saja untuk diketahui, nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman sebagai informasi lebih awal bahwa merokok di tempat yang terlarang itu, ya itu ada Pak sanksinya, sanksi pidananya. Ya, sanksi pidana yang saya maksud di sini Pak, pidana penjara. Kalau kedapatan merokok di area kantor, ya itu si sanksi pidananya itu 3 bulan atau denda sekitar 1 juta. Ya lumayan dendanya Pak. Nah, jadi dendanya 1 juta. Terus tapi ada yang lebih fatal lagi Pak, apabila ada yang kedapatan ya memproduksi rokok. Apalagi sekarang ada buzzer, nah itu yang sekarang mulai marak juga orang lupa ya, rokok-rokok yang beli sendiri, buzzer namanya. Jadi memproduksi ya, mengiklankan ya, atau mempromosikan, itu semua dilarang Pak, termasuk orang menjual atau membeli di area kantor. Kalau itu kedapatan Pak, ya dendanya juga, dan sanksi pidananya juga ada, yaitu 3 bulan penjara, ya paling lama itu, ya dan dendanya itu 50 juta. Ya. Jadi ini perlu diketahui Pak, jangan sampai nantinya setelah melewati tahap sosialisasi ini, ya kami turun kembali untuk melakukan tindakan penegakan perda nomor 1 tahun 2015 tadi tentang kawasan tanpa rokok. Juga kedapatan ada asbak di atas meja, ya. Hati-hati Pak, jangan sampai teman-teman yang lain nanti ada tim yang lain turun dan mendapati Bapak demikian. Mudah-mudahan Pak untuk kedepannya hal ini tidak terjadi. Kalau merokok tidak dilarang Pak, tapi yang penting di luar area kantor. Seperti itu mungkin Pak. Ya. Ini hanya sebatas informasi Pak, karena Bapak sudah tidak merokok juga ya. Terima kasih Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tepat jam 13.00, pengunjuk rasa dari Gabungan Aliansi Buruh sudah tiba di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di pintu barat, pintu keluar kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kekuatan massa 50 orang. Saya langsung ke depan menemui pimpinan pengunjuk rasa. Setelah saya ketemu dengan pimpinan pengunjuk rasa, saya melakukan perkenalan. Terus saya melakukan komunikasi dengan baik, dengan santun, dengan sopan, dan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah silakan melakukan unjuk rasa, namun jangan sampai mengganggu arus lalu lintas di depan kantor gubernur. Dalam hal ini jangan sampai mengganggu kelancaran pengguna jalan yang mau lewat di depan kantor gubernur. Jangan sampai membuat kemacetan parah. Terus kedua, silakan berunjuk rasa, namun lakukan unjuk rasa yang damai. Jangan sampai melakukan unjuk rasa dengan tindakan yang anarkis.
sampai nantinya terjadi bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pengunjuk rasa dari buruh. Ketiga, silakan berunjuk rasa dan sampaikan semua tuntutan-tuntutan buruh yang mau disampaikan, tapi disampaikan dengan baik. Pimpinan unjuk rasa sepakat akan 3 hal yang saya sampaikan tersebut. Dan alhamdulillah pengunjuk rasa dari gabungan aliansi buruh sudah melakukan unjuk rasa damai dan tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan baik dari buruh sendiri maupun juga dari pihak sampai membubarkan diri dengan aman dan tertib. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji Patonang ya, dengan Pak Muhammad Anwar. Mohon maaf Pak, saya hari ini mau menginstruksikan tugas Linmas bagaimana nantinya prosedur ya di dalam TPS ya, bagaimana kita nanti mengarahkan masyarakat pada saat mau melakukan pencoblosan. Oke. Dan untuk lebih awal saya sampaikan bahwa Pak Haji Patonang ini dan Pak Muhammad Anwar siap ya? Siap ya. Hari ini siap melaksanakan tugasnya ya. Oke. Saya yakin mudah-mudahan hari ini tugas Bapak di TPS semuanya berjalan lancar ya. Dan untuk lebih awal Pak, nanti kalau seumpamanya saya minta Bapak melakukan mengarahkan masyarakat untuk di mana dia harus berada. Untuk awal sebelum dia masuk di posisi awal, masuk di pintu, mungkin diarahkan kemana dulu? Ya, diarahkan ke mungkin pengambilan kertas suaranya. Ya, setelah itu nantinya diarahkan masuk ke untuk ke bilik pencoblosan. Ya, nah, setelah itu nanti setelah mencoblos, ya, kotak suaranya diarahkan untuk dimasukkan ya di kotak biliknya kotak suaranya, terus nanti kembali ke meja yang satu untuk melakukan pengambilan tinta ya, cukupkan tinta tangannya supaya nantinya tidak terjadi memilih lagi kembali atau mengulangi memilih kembali di tempat lain ya. Jadi itu harapan saya bagaimana hari ini semuanya bisa berjalan lancar, dan terima kasih saya ucapkan laksanakan terus dengan baik.